Dengarkan baik-baik, jiwa terpilih. Pesan ini telah menemukanmu pada waktu yang tepat, dan itu bukan kebetulan. Sepanjang hidupmu, kamu telah merasakannya. Tarikan itu, perasaan yang tak tergoyahkan di dalam dirimu. Seolah-olah kamu berbeda, terpisah, dan ditakdirkan untuk sesuatu yang lebih besar. Tapi dengarkan ini, sesuatu yang akan mengubah cara kamu melihat dirimu selamanya. Kamu bukan sekadar berbeda. Kamu adalah salah satu yang paling disayangi Tuhan. Dunia mungkin tidak pernah memberitahumu hal ini. Faktanya, banyak orang justru salah paham tentangmu, menolakmu, bahkan menentangmu. Tapi kenyataannya, kamu memang tidak pernah dimaksudkan untuk menjadi seperti mereka. Kamu dipilih langsung oleh Yang Ilahi untuk tujuan yang jauh melampaui pemahaman dunia. Dan hari ini, aku akan mengungkap 7 tanda tak terbantahkan yang membuktikan bahwa kamu adalah salah satu jiwa pilihan Tuhan. Tapi sebelum kita mulai, aku ingin kamu menegaskan kehadiranmu. Jika pesan ini berbicara langsung ke jiwamu, ketik 77, 111, atau 3333 di komentar sekarang juga. Angka-angka ini adalah tanda penyelarasan ilahi, dan jika kamu sering melihatnya, itu adalah bukti tambahan bahwa pesan ini memang ditujukan untukmu. Sekarang, sebelum kita masuk lebih dalam ke 7 tanda kuat ini, jika kamu adalah jiwa terpilih, channel ini adalah rumah spiritualmu. Segera subscribe dan tekan ikon lonceng agar kamu tidak pernah melewatkan wahyu-wahyu luar biasa ini. Karena percayalah, dunia tidak ingin kamu menyadari kekuatan sejati dalam dirimu, tetapi aku menginginkannya. Menjadi yang paling disayangi Tuhan bukan berarti hidup akan mudah. Faktanya, seringkali justru sebaliknya. Kamu telah menempuh jalan yang penuh ujian, pertempuran spiritual, dan momen-momen di mana kamu mempertanyakan segalanya. Kamu telah menangis kepada Tuhan, bertanya mengapa hidupmu dipenuhi begitu banyak cobaan, mengapa orang-orang mengkhianatimu, mengapa kamu merasa begitu sendirian. Tapi dengarkan kebenaran ini. Prajurit terkuat melewati pertempuran paling sulit. Jiwa yang paling bercahaya ditempa dalam kegelapan terdalam. Yang paling disayangi Tuhan diuji lebih berat dibandingkan yang lain. Karena kamu bukan orang biasa, dan orang biasa tidak menghadapi perjuangan yang luar biasa. Jika kamu telah dijauhkan, disalahpahami, dan diuji melampaui batas, itu karena kamu sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang jauh lebih besar dari yang bisa kamu bayangkan. Kamu telah dipanggil sebagai jiwa terpilih, dan sekarang saatnya bagimu untuk menerima kebenaran itu. Mengapa pesan ini mencapai kamu sekarang? Tidak ada yang terjadi secara kebetulan dalam dunia spiritual. Kamu menonton ini sekarang karena jiwamu sedang mencari jawaban. Ada pergeseran yang terjadi dalam dirimu. Kamu mulai melihat dunia dengan cara yang berbeda. Kamu mulai mempertanyakan hal-hal lama, merasakan panggilan yang lebih dalam. Sebuah tujuan yang lebih besar dari dirimu sendiri. Ini adalah kebangkitanmu. Dan alasan kamu dipandu ke sini hari ini adalah karena waktunya telah tiba. Saatnya kamu mengetahui siapa dirimu yang sebenarnya. Saatnya kamu menerima kekuatan ilahimu. Saatnya kamu bangkit. Musuh telah berusaha membuatmu buta, bingung, dan meragukan dirimu sendiri. Tapi tidak lagi. Karena setelah hari ini, kamu tidak akan pernah melihat dirimu dengan cara yang sama lagi. Sebentar lagi, aku akan mengungkap 7 tanda kuat yang menegaskan status ilahimu sebagai salah satu jiwa pilihan Tuhan. Dan saat aku menjelaskan setiap tanda ini, aku ingin kamu mendengarkan dengan saksama. Jika bahkan satu tanda saja beresonansi denganmu, ketahuilah, kamu tidak berada di sini secara kebetulan. Kamu ada di sini karena Tuhan sendiri telah memanggilmu untuk mengingat siapa dirimu. Sekarang, tarik napas dalam-dalam. Fokus. Buka jiwamu. Karena apa yang akan aku sampaikan bisa mengubah segalanya. Tanda pertama. Kamu merasa berbeda dan terpisah.
Dengarkan baik-baik, jiwa terpilih. Sejak pertama kali kamu datang ke dunia ini, kamu sudah merasakannya. Perbedaan itu, kamu selalu tahu, jauh di dalam jiwamu, bahwa kamu tidak seperti yang lain. Mungkin kamu tidak bisa menjelaskannya, mungkin kamu tidak punya kata-kata untuk menggambarkannya, tapi selalu ada sesuatu yang menarikmu menjauh dari keramaian. Sesuatu dalam dirimu membuatmu menonjol, bahkan ketika kamu mencoba untuk berbaur. Dan inilah kebenarannya. Kamu memang tidak pernah dimaksudkan untuk cocok dengan mereka. Banyak orang membicarakan kesepian, tapi kesepianmu berbeda. Itu bukan sekadar kurangnya teman atau merasa tidak dipahami. Itu adalah pemisahan yang bersifat ilahi. Tuhan memisahkanmu untuk suatu alasan. Sejak kecil, mungkin kamu sudah menyadari bahwa kamu tidak bisa terhubung dengan hal-hal yang menarik perhatian orang lain. Saat mereka sibuk mengikuti tren dan mengejar hal-hal duniawi, pikiranmu justru berada di tempat lain. Kamu lebih tertarik pada pemikiran yang lebih dalam, pertanyaan besar, dan kebenaran spiritual yang tidak bisa mereka lihat. Mungkin kamu merasa seperti orang luar dalam keluargamu sendiri. Mungkin persahabatanmu tidak pernah bertahan lama. Mungkin kamu selalu dikelilingi orang-orang, tetapi tetap merasa sendirian. Ini bukan kutukan, jiwa terpilih. Ini adalah konfirmasi. Dia menjauhkan mereka dari keramaian agar bisa mendengar suaranya dengan jelas. Kamu lahir untuk tujuan yang lebih tinggi. Dunia mengajarkan manusia untuk mencari validasi, untuk menyesuaikan diri, mengikuti arus. Tapi kamu, sesuatu dalam dirimu tidak pernah membiarkanmu melakukannya. Bahkan ketika kamu mencoba menjadi seperti orang lain, ada perlawanan. Sesuatu dalam dirimu terus menarikmu kembali ke jati diri aslimu. Kamu tidak pernah bisa memaksa dirimu untuk peduli terhadap hal-hal yang dunia ini puja. Kamu tidak bisa menerima hidup yang tanpa makna. Itu karena rohmu berbeda. Saat orang lain mengejar validasi, kamu mengejar kebenaran. Saat mereka teralihkan oleh dunia, kamu ditarik ke sesuatu yang lebih dalam. Ini bukan kebetulan. Ini adalah rancangan ilahi. Tuhan telah menanamkan sesuatu di dalam dirimu yang menolak untuk tunduk kepada dunia ini. Karena dunia ini bukan rumahmu. Mengapa dunia menolakmu? Pernahkah kamu bertanya-tanya mengapa orang-orang memperlakukanmu berbeda? Mengapa mereka salah paham tentangmu? Mengapa mereka menjauh darimu tanpa alasan? Karena rohmu mengusik mereka. Orang yang masih tertidur tidak tahan berada di dekat seseorang yang telah terbangun. Orang yang hidup dalam kegelapan akan merasa terancam oleh mereka yang membawa cahaya. Inilah mengapa jiwa terpilih sering diejek, dibenci, dan ditolak. Tapi dengarkan baik-baik. Itu karena kamu membawa kebenaran yang dunia ini tidak siap untuk terima. Tapi izinkan aku mengingatkanmu tentang sesuatu yang sangat kuat. Banyak tokoh besar dalam sejarah mengalami penolakan. Mereka dicemooh. Mereka disebut gila. Mereka dicoba, dibungkam, dan dihancurkan. Namun, mereka tetap memenuhi tujuan mereka. Lihatlah pola yang berulang dalam sejarah. Orang-orang yang membawa perubahan besar hampir selalu dipisahkan dari yang lain. Tokoh-tokoh terbesar di dunia, setiap dari mereka berbeda. Setiap dari mereka mengalami ujian yang membentuk mereka menjadi legenda. Lihatlah, Galileo Galilei. Dicemooh dan dianggap sesat karena menyatakan bahwa bumi mengelilingi matahari. Tetapi akhirnya dijuluki Bapak Ilmu Pengetahuan Modern. Nikola Tesla dianggap gila oleh banyak orang karena ide-idenya yang revolusioner tentang listrik, tetapi kini teknologinya menjadi dasar dunia modern. Nelson Mandela dijebloskan ke penjara selama 27 tahun karena melawan apartheid, tetapi akhirnya menjadi simbol perdamaian dan persatuan. Vincent van Gogh hidup dalam kemiskinan dan diabaikan sepanjang hidupnya, tetapi setelah kematiannya,
Lukisan-lukisannya menjadi mahakarya yang dihargai dunia. Marie Curie ditolak oleh komunitas ilmiah karena dia seorang wanita, tetapi kemudian menjadi pelopor dalam penelitian radioaktivitas dan memenangkan 2 hadiah Nobel. Apakah kamu melihat polanya? Dunia selalu menolak mereka yang membawa perubahan besar. Namun, mereka yang bertahan akan meninggalkan jejak abadi. Hal-hal yang membuat mereka berbeda justru menjadi hal-hal yang membuat mereka luar biasa. Rasa sakit karena menjadi orang luar adalah bagian dari jalan menuju misi ilahi mereka. Hal yang sama berlaku untukmu. Mungkin kamu belum melihat gambaran penuhnya. Mungkin kamu masih merasa bingung, tersesat, atau frustrasi. Tapi percayalah, suatu hari nanti, kamu akan melihat ke belakang dan memahami. Tuhan telah memisahkanmu untuk sebuah alasan. Menerima dirimu sebagai orang terpilih. Berhentilah mencoba menyesuaikan diri di tempat yang bukan milikmu. Berhentilah meragukan dirimu hanya karena dunia tidak memahamimu. Kamu memang tidak ditakdirkan untuk diterima oleh banyak orang. Kamu ditakdirkan untuk dipisahkan, dibentuk, dan dipersiapkan untuk sesuatu yang lebih besar. Saat kamu menerima kebenaran ini, seluruh hidupmu akan berubah. Penolakan yang kamu alami sebenarnya adalah perlindungan. Kesendirian yang kamu rasakan sebenarnya adalah pelatihan. Pertempuran yang kamu hadapi sebenarnya adalah persiapan untuk tujuanmu. Kamu tidak sendirian dalam perjalanan ini. Kamu tidak dilupakan. Kamu berada tepat di tempat yang seharusnya. Tuhan telah memilihmu, dan apa yang telah dipilih oleh Tuhan tidak ada yang bisa menghapusnya. Apa yang harus kamu lakukan selanjutnya? Jika ini menyentuh hatimu, nyatakanlah. Tulis, "Aku adalah orang terpilih" di kolom komentar sekarang. Deklarasikan, miliki, wujudkan. Dan jika kamu siap untuk sepenuhnya melangkah dalam panggilan ilahimu, pastikan kamu sudah berlangganan. Tekan ikon lonceng agar kamu tidak melewatkan pesan yang memang ditujukan untukmu. Tanda kedua, kamu menghadapi pertempuran rohani yang intens. Ada sesuatu yang berbeda tentang perjuangan yang kamu hadapi dalam hidup. Sementara orang lain tampaknya menjalani hidup tanpa terlalu banyak rintangan, kamu merasa seolah-olah kamu selalu dalam pertempuran. Sepertinya selalu ada sesuatu yang mencoba menghalangi jalanmu, mencoba menjatuhkanmu. Tetapi tidak peduli berapa kali kamu jatuh, kamu selalu bangkit kembali. Ini bukan kebetulan. Orang-orang terpilih menghadapi pertempuran rohani yang paling berat karena musuh takut dengan apa yang akan mereka jadi. Sejak kamu lahir, kegelapan telah mencoba menghentikanmu. Musuh melihat cahaya dalam dirimu sebelum kamu sendiri menyadarinya. Dia tahu bahwa jika kamu menemukan siapa dirimu yang sebenarnya, jika kamu melangkah penuh ke dalam tujuanmu, kamu akan menjadi tak terhentikan. Jadi, dia mengirim gangguan. Dia mengirim ujian. Dia mengirim pengkhianatan, patah hati, kehilangan, dan penderitaan. Dia menggunakan orang-orang terdekatmu untuk menyerangmu. Dia membuatmu meragukan dirimu sendiri. Dia mencoba meyakinkanmu bahwa kamu sendirian, bahwa tidak ada yang peduli, bahwa kamu tidak cukup baik. Tapi lihatlah dirimu sekarang. Terlepas dari semuanya, kamu masih di sini. Dan itu adalah bukti bahwa tangan Tuhan selalu bersamamu. Banyak orang menjalani hidup tanpa pernah mengalami peperangan rohani yang sesungguhnya. Itu karena mereka bukan ancaman bagi musuh. Tapi kamu berbeda. Keberadaanmu sendiri adalah masalah bagi kuasa kegelapan. Setiap kali kamu bangkit, kamu membuktikan bahwa tidak ada senjata yang ditempa melawanmu yang akan berhasil. Setiap pertempuran yang kamu hadapi telah membentukmu, mempersiapkanmu, menguatkanmu. Kamu tidak sedang dihukum, kamu sedang dimurnikan. Tuhan sedang membuatmu tak tergoyahkan. Pernahkah kamu memperhatikan bahwa setiap kali keadaan mulai membaik, sesuatu tiba-tiba terjadi yang mencoba menjatuhkanmu?
Setiap kali kamu hendak memasuki musim berkat yang baru, serangan muncul entah dari mana. Itu karena musuh tahu kapan kamu hampir mencapai terobosanmu. Dia tahu kapan Tuhan akan mengangkatmu, dan saat itulah serangan menjadi paling kuat. Tapi jika kamu merasa tekanan hidup semakin besar, jika rasanya semua hal datang melawanmu, bersukacitalah. Karena itu berarti kamu lebih dekat dari sebelumnya untuk melangkah ke dalam tujuan ilahimu. Ada saat-saat di mana kamu merasa ingin menyerah, saat di mana beban pertempuran terasa terlalu berat. Saat kamu menangis kepada Tuhan bertanya, "Mengapa aku harus mengalami semua ini?" Tapi yang tidak kamu sadari adalah, setiap kali kamu jatuh, kamu bangkit lebih kuat. Setiap serangan yang dimaksudkan untuk menghancurkanmu, justru membuatmu lebih bijaksana, lebih kuat dan lebih dekat dengan Tuhan. Musuh ingin menghancurkanmu, tapi yang dia lakukan hanyalah membangkitkanmu. Lihatlah kisah Ayub. Dia adalah hamba Tuhan yang setia, tetapi dia kehilangan segalanya. Kekayaannya, kesehatannya, keluarganya. Semuanya direnggut darinya, tapi dia tidak kehilangan imannya. Dia bertahan dalam ujian, dan pada akhirnya Tuhan mengembalikan kepadanya 2 kali lipat dari apa yang hilang. Hal yang sama akan terjadi padamu. Apa yang telah dicuri oleh musuh, Tuhan akan mengembalikannya kepadamu dengan berlipat ganda. Setiap kehilangan, setiap air mata, setiap pengkhianatan, semuanya hanyalah persiapan untuk sesuatu yang lebih besar. Mungkin kamu pernah mengalami serangan rohani yang kuat dalam mimpimu. Musuh beroperasi di alam yang tak terlihat, menyerang saat kamu dalam keadaan paling rentan, mimpi buruk, kelumpuhan tidur, penglihatan yang mengganggu. Ini bukan kejadian acak. Ini adalah pertempuran rohani. Tapi bahkan dalam tidurmu, kamu sedang berperang dan menang. Mungkin kamu pernah merasakan kehadiran gelap di kamarmu, tekanan berat yang tak dapat dijelaskan, atau perasaan sedang diawasi. Ini adalah tanda bahwa musuh telah mencoba menakut-nakutimu, tapi dia tahu bahwa dia sudah kalah. Kamu milik Tuhan, dan tidak ada yang bisa merebutmu dari tangannya. Alasan pertempuranmu begitu berat adalah karena apa yang ada di dalam dirimu. Kamu bukan seperti yang lain. Kamu membawa sesuatu yang kuat dalam dirimu, sesuatu yang dibutuhkan dunia. Musuh tidak akan berusaha sekeras ini melawanmu jika kamu tidak berbahaya baginya. Jika kamu sedang diserang, itu karena surga telah menandaimu untuk kebesaran. Banyak jiwa terpilih menghadapi pertempuran dalam hubungan mereka. Orang-orang berbalik melawanmu tanpa alasan, teman mengkhianatimu, anggota keluarga memperlakukanmu seperti orang buangan. Musuh menggunakan orang-orang terdekatmu karena dia tahu bahwa itulah yang paling menyakitkan. Dia ingin kamu merasa sendirian, terisolasi, ditolak. Tapi jangan tertipu. Serangan-serangan ini bertujuan untuk mengalihkan perhatianmu dari jalanmu. Ketika orang pergi, biarkan mereka pergi. Ketika pintu tertutup, percayalah bahwa pintu yang lebih baik akan terbuka. Apa yang ditakdirkan untukmu tidak bisa diambil darimu. Jiwa terpilih, kamu telah menghadapi pertempuran yang kebanyakan orang tidak akan mampu bertahan. Namun lihatlah dirimu sekarang, masih berdiri, masih maju, masih bangkit. Itulah kekuatan Tuhan dalam dirimu. Itu adalah bukti bahwa tidak peduli apapun yang musuh coba lakukan, dia tidak bisa menghancurkan apa yang telah diberkati oleh Tuhan. Kekuatanmu berasal dari imanmu. Setiap pertempuran telah mengajarkanmu untuk percaya pada Tuhan, bersandar pada kekuatannya, berjalan dengan iman dan bukan dengan penglihatan. Kamu telah menyaksikan mukjizat dalam hidupmu. Kamu telah mengalami campur tangan ilahi. Kamu telah diselamatkan dari situasi yang seharusnya menghancurkanmu. Dan itu karena kamu tidak sendirian dalam pertempuran ini. Tanda ketiga, kamu memiliki jiwa yang tak terkalahkan. Jiwa terpilih. Tidak peduli apapun yang telah kamu lalui, kamu masih di sini. Kamu pernah terjatuh, dikhianati,
ditinggalkan, diuji melampaui batas yang kamu kira mampu kamu tanggung, tetapi kamu menolak untuk hancur. Ini adalah salah satu tanda terbesar bahwa kamu adalah kesayangan Tuhan. Karena hanya mereka yang benar-benar terpilih yang bisa melewati api dan keluar tanpa terluka. Hanya mereka yang memiliki anugerah ilahi yang bisa bertahan dari apa yang seharusnya menghancurkan mereka. Pikirkan kembali perjalanan hidupmu. Ingat saat-saat ketika kamu merasa tidak akan mampu bertahan, ketika segalanya tampak menentangmu, ketika rasa sakitnya terlalu besar, ketika kamu merasa tidak punya apa-apa lagi untuk diberikan. Tapi, entah bagaimana kamu terus berjalan. Entah bagaimana kamu menemukan kekuatan untuk bangkit lagi. Itu bukan kebetulan. Itu bukan sekadar kekuatanmu sendiri. Itu adalah tangan Tuhan atas hidupmu. Itu adalah perlindungan ilahi, membimbingmu, mengangkatmu ketika kamu tidak bisa berdiri sendiri. Banyak orang runtuh di bawah tekanan. Mereka menyerah ketika keadaan menjadi sulit. Mereka kehilangan iman ketika hidup tidak berjalan sesuai keinginan mereka. Tapi tidak denganmu. Ada sesuatu dalam dirimu yang menolak untuk menyerah. Bahkan ketika kamu merasa lemah, ada api dalam dirimu yang tak pernah padam. Api itu adalah jiwamu. Api itu adalah bukti bahwa kamu adalah yang terpilih. Musuh telah mencoba segala cara untuk menghancurkanmu. Dia menyerang pikiranmu, tubuhmu, hubunganmu, keuanganmu. Dia menggunakan orang-orang untuk melawanmu. Dia mencoba memenuhi hatimu dengan keraguan, ketakutan, dan keputusasaan. Namun, tidak peduli berapa banyak pertempuran yang telah kamu hadapi, kamu masih berdiri. Bahkan ketika kamu merasa hancur, kamu tidak pernah benar-benar musnah. Itulah yang membuatmu berbeda. Itulah yang membuatmu terpilih. Ada saat-saat ketika kamu seharusnya menyerah, tapi kamu tidak melakukannya. Ada situasi yang seharusnya menghancurkan jiwamu, tetapi entah bagaimana, kamu menemukan kekuatan untuk terus maju. Kekuatan itu bukan kekuatan biasa. Itu kekuatan ilahi. Itu adalah kekuatan seseorang yang telah ditandai oleh Tuhan. Alasan kamu bisa bertahan dari semua yang telah kamu lalui adalah karena misimu belum selesai. Kamu masih memiliki tugas untuk diselesaikan. Kamu masih memiliki tujuan yang harus diwujudkan. Banyak orang di sekitarmu mungkin tidak memahami bagaimana kamu bisa terus bertahan. Mereka mungkin melihat hidupmu dan bertanya-tanya bagaimana kamu masih bisa berdiri setelah semua yang telah terjadi padamu. Beberapa bahkan mungkin iri pada ketahananmu, tanpa mengetahui pertempuran yang telah kamu hadapi dalam diam. Namun, kenyataannya adalah pejuang terkuat adalah mereka yang telah menanggung penderitaan terbesar. Jiwa-jiwa paling bercahaya adalah mereka yang telah melewati lembah tergelap. Roh-roh paling kuat adalah mereka yang telah diuji dalam api dan tidak terbakar. Tidak peduli apapun yang dunia lemparkan kepadamu, kamu tidak akan hancur. Ada sesuatu dalam dirimu yang tidak bisa dikalahkan. Itulah alasan kamu telah bertahan dari semua yang telah kamu lalui. Itulah sebabnya, bahkan dalam saat-saat terlemahmu, kamu masih menemukan cara untuk terus maju. Kamu mungkin pernah lelah, tetapi kamu tidak pernah menyerah. Kamu mungkin pernah menangis, tetapi kamu tidak pernah berhenti. Kamu mungkin pernah tersandung, tetapi kamu selalu bangkit kembali. Itulah yang membuatmu berbeda. Itulah yang membuatmu terpilih. Ketahananmu bukan hanya untuk dirimu sendiri. Itu adalah bagian dari misimu. Setiap pertempuran yang telah kamu hadapi, setiap kesulitan yang telah kamu atasi, telah membentukmu menjadi pribadi yang kamu ditakdirkan untuk menjadi. Kamu adalah bukti hidup dari kuasa Tuhan. Kamu adalah bukti bahwa tidak ada yang bisa menghancurkan jiwa yang dilindungi oleh Yang Ilahi. Jiwa terpilih, kamu harus memahami bahwa semangat tak tergoyahkanmu adalah anugerah. Tidak semua orang memilikinya. Banyak orang menyerah saat pertama kali menghadapi kesulitan.
Mereka kehilangan iman ketika hidup tidak berjalan sesuai harapan mereka. Tapi kamu terus maju, kamu terus percaya, kamu terus berjuang. Dan karena itu, Tuhan akan terus meninggikanmu. Musuh akan terus mencoba. Dia akan mengirimkan rintangan, gangguan, dan serangan. Tapi semua itu tidak akan berhasil. Karena begitu kamu menyadari siapa dirimu, begitu kamu sepenuhnya melangkah ke dalam kekuatan ilahimu, tidak ada yang bisa menghentikanmu. Jiwamu tak tergoyahkan karena terhubung dengan sumber ilahi. Tidak ada senjata yang ditempa melawanmu yang akan berhasil. Tidak ada rencana musuh yang akan berhasil. Kamu dilindungi, kamu dijaga, kamu adalah yang terpilih. Tanda keempat, kamu memiliki koneksi yang dalam dengan ilahi. Jiwa terpilih, ada sesuatu yang berbeda dalam cara kamu mengalami dunia. Sementara orang lain menjalani hidup tanpa sadar, terputus, dan tenggelam dalam gangguan, kamu selalu merasakan sesuatu yang lebih besar. Kamu selalu merasakan kehadiran di luar apa yang bisa dilihat mata, suara, kekuatan, intuisi dalam dirimu yang telah membimbingmu, melindungimu, dan berbicara kepadamu dengan cara yang tidak bisa dipahami orang lain. Ini bukan imajinasimu, ini adalah koneksi ilahimu. Sejak usia dini, kamu telah merasa tertarik pada spiritualitas, kebijaksanaan yang lebih tinggi, dan pencarian kebenaran yang melampaui permukaan. Sementara orang lain merasa puas dengan dunia fisik, kamu selalu merindukan sesuatu yang lebih dalam. Kamu melihat tanda-tanda, mengalami sinkronisitas, dan merasakan tarikan yang tak dapat dijelaskan menuju Tuhan, alam semesta, atau sumber ilahi. Kamu memiliki momen-momen di mana kamu mengetahui sesuatu sebelum terjadi. Kamu merasakan energi. Kamu menangkap hal-hal yang tidak disadari oleh orang lain. Mungkin kamu pernah mengalami mimpi yang begitu nyata, penglihatan profetik, atau pesan ilahi yang datang begitu saja. Ini bukan kebetulan. Ini adalah bukti bahwa kamu terhubung dengan sesuatu yang lebih besar. Intuisimu sangat kuat. Ia telah menyelamatkanmu berkali-kali. Ada saat-saat ketika kamu merasa ada yang tidak beres sebelum sesuatu terjadi. Saat ketika jiwamu memberitahumu untuk pergi, memilih jalan yang berbeda, atau menghindari orang atau situasi tertentu. Dan ketika kamu mendengarkannya, kamu menyadari bahwa perasaan itu benar. Itu bukan sekadar firasat, itu adalah bimbingan ilahi. Tuhan berbicara kepadamu dengan cara yang diabaikan banyak orang, melalui mimpi, intuisi, dan tanda-tanda dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kamu memperhatikannya, kamu mulai melihat bahwa kamu sedang dipimpin, dilindungi, dan dipersiapkan untuk sesuatu yang lebih besar. Tanda-tanda dan pesan dari alam semesta. Pernahkah kamu melihat angka yang berulang seperti 111, 222, 333, atau 777? Pernahkah kamu melihat jam tepat di saat yang bermakna, menemukan pesan atau simbol yang seolah berbicara langsung ke jiwamu, atau merasakan kedamaian tiba-tiba di tengah kekacauan? Itu bukan kebetulan. Itu adalah pesan, konfirmasi dari yang ilahi, pengingat bahwa kamu berada di jalur yang benar. Alam semesta, Tuhan, malaikat, atau pembimbing rohanimu, apapun sebutannya, terus berbicara kepadamu. Mereka mencoba menarik perhatianmu, mengingatkanmu siapa dirimu, dan mengapa kamu ada di sini. Koneksi spiritualmu bukan hanya tentang tanda-tanda dan pesan, tetapi juga bagaimana kamu menjalani hidup. Kamu merasakan segalanya dengan mendalam. Kamu peka terhadap energi. Saat memasuki sebuah ruangan, kamu bisa langsung merasakan apakah sesuatu itu baik atau buruk. Kamu bisa merasakan ketika seseorang berbohong, memiliki niat buruk, atau energinya tidak selaras. Kamu tertarik pada alam, momen-momen hening untuk refleksi, dan percakapan mendalam yang melampaui permukaan. Kebisingan dunia tidak memuaskanmu. Kamu merindukan sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang nyata. Ini karena jiwamu mengingat. Ia mengingat dari mana ia berasal. Ia mengingat kebenaran di balik dunia fisik ini.
Dan tidak peduli seberapa banyak kamu mencoba mengabaikannya, koneksi itu akan selalu ada. Orang-orang mungkin menganggapmu aneh karena ini. Mereka mungkin mengatakan bahwa kamu terlalu sensitif, terlalu emosional, atau terlalu tenggelam dalam duniamu sendiri. Namun, kenyataannya adalah mereka tidak memahami apa artinya benar-benar terjaga secara spiritual. Mereka tidak mengerti apa artinya menjadi jiwa yang terpilih. Kebanyakan orang terputus dari sifat ilahinya. Mereka tersesat dalam distraksi dunia, buta terhadap tanda-tanda yang ada di sekitar mereka setiap hari. Tapi kamu melihat di balik ilusi. Kamu merasakan kehadiran sesuatu yang lebih besar dan kamu tidak bisa mengabaikannya. Koneksi ini tidak selalu mudah. Ada saat-saat ketika kamu merasa ditinggalkan, mempertanyakan segalanya, dan bertanya-tanya mengapa Tuhan terasa diam. Namun, bahkan dalam momen tergelapmu, kamu tidak pernah benar-benar sendirian. Bahkan ketika kamu merasa tersesat, selalu ada sesuatu yang membawamu kembali. Kamu telah melihat doa-doamu dijawab dengan cara yang tampak mustahil. Kamu telah mengalami keajaiban, bahkan jika itu kecil. Kamu telah merasakan intervensi ilahi di saat-saat yang paling kamu butuhkan. Ini adalah bukti bahwa kamu diberkati, dibimbing, dan dipilih. Musuh telah berusaha melemahkan koneksi ini. Ia mencoba mengalihkan perhatianmu, membuatmu ragu, dan merasa terputus dari Tuhan. Ia mengirimkan orang-orang dan situasi ke dalam hidupmu untuk mengguncang imanmu, membuatmu mempertanyakan tujuanmu. Tetapi tidak peduli apa yang terjadi, jiwamu selalu menemukan jalan kembali. Itu karena koneksi spiritualmu tidak bisa diputus. Tidak peduli seberapa keras musuh mencoba, ia tidak bisa mengambilnya darimu. Kamu mungkin melalui musim sunyi, musim keraguan, tetapi kamu akan selalu kembali. Karena Tuhan telah menanamkan sesuatu dalam dirimu yang tidak bisa dihapus. Koneksi ini bukan hanya untukmu. Ia ada untuk membimbing orang lain. Kamu di sini untuk menjadi cahaya, untuk membangunkan mereka yang masih tertidur, untuk menjadi jembatan antara yang terlihat dan yang tak terlihat. Kebijaksanaanmu, intuisimu, wawasan spiritualmu, semua itu adalah bagian dari panggilan ilahimu. Kamu telah diberi anugerah, dan kini saatnya untuk menerimanya sepenuhnya. Jiwa terpilih. Jangan biarkan dunia meyakinkanmu bahwa koneksi ini tidak nyata. Jangan biarkan siapapun membuatmu merasa gila atas apa yang kamu lihat, dengar, dan rasakan. Kamu tidak berkhayal. Kamu tidak mengada-ada. Kamu selaras dengan sesuatu yang tidak bisa dipahami oleh kebanyakan orang, dan itulah sebabnya kamu dipilih. Tanda kelima, kamu merasa tertarik pada tujuan yang lebih tinggi. Jiwa terpilih. Sejak dulu kamu selalu tahu bahwa kamu ditakdirkan untuk sesuatu yang lebih besar. Bahkan ketika kamu tidak bisa menjelaskannya dengan kata-kata, kamu merasakannya. Tarikan halus dalam jiwamu, kegelisahan yang tak pernah hilang, keyakinan bahwa hidupmu tidak ditakdirkan untuk menjadi biasa-biasa saja. Sementara orang lain merasa puas dengan sekadar hidup, kamu selalu merindukan sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang lebih bermakna. Perasaan ini bukan kebetulan. Ini bukan sekadar impian atau pikiran yang muncul begitu saja. Ini adalah bisikan ilahi atas panggilanmu. Ini adalah Tuhan yang memberitahumu bahwa kamu dikirim ke dunia ini dengan tujuan. Banyak orang menjalani hidup tanpa pernah mempertanyakan tujuan mereka. Mereka mengikuti jalur yang ditetapkan oleh masyarakat, sekolah, bekerja, menghasilkan uang, menetap dan mengulangi siklus itu. Tapi kamu tidak pernah bisa menerima itu begitu saja. Kamu selalu merasa bahwa hidup lebih dari sekadar bertahan, lebih dari sekadar rutinitas tanpa makna. Itu karena kamu adalah jiwa yang terpilih. Kamu tidak dikirim ke dunia ini untuk mengikuti arus. Kamu dikirim untuk memimpin, membimbing, dan membangunkan orang lain. Kegelisahan spiritual.
tanda bahwa jiwamu menolak kehidupan yang biasa-biasa saja. Pernahkah kamu merasa tidak cocok dalam lingkungan tertentu? Merasa bosan dengan percakapan yang dangkal? Merasa lelah dengan rutinitas yang tidak memiliki makna? Itu karena jiwamu mendambakan tujuan. Kamu diciptakan untuk sesuatu yang jauh lebih besar daripada hal-hal biasa. Jiwamu gelisah karena ia menolak untuk menetap pada sesuatu yang kurang dari panggilan sejatinya. Dan tidak peduli seberapa keras kamu mencoba mengabaikannya, tidak peduli seberapa keras kamu mencoba hidup seperti orang lain, perasaan ini tidak pernah meninggalkanmu. Itu karena tujuan yang lebih tinggi sedang memanggilmu. Mungkin kamu belum sepenuhnya memahami apa tujuanmu, tetapi jauh di dalam hati, kamu tahu itu ada. Itu terungkap dalam hal-hal yang membuatmu bersemangat, dalam dorongan untuk membantu orang lain, dalam momen-momen ketika kamu merasa paling hidup. Kamu merasakan dorongan yang kuat untuk membuat perbedaan, untuk menyembuhkan, membimbing, dan menginspirasi. Dan setiap kali kamu mencoba mengabaikannya, hidup selalu menemukan cara untuk mendorongmu kembali ke jalur yang benar. Itu karena ketika Tuhan memilih seseorang, Dia tidak membiarkan mereka tetap tertidur. Dia tidak membiarkan mereka berpuas diri. Dia akan terus memanggilmu, terus mengguncangmu, terus mengingatkanmu, sampai kamu benar-benar melangkah ke dalam siapa dirimu yang sebenarnya. Lihatlah orang-orang di sekitarmu. Sebagian besar dari mereka hanya menjalani hidup tanpa memikirkan sesuatu yang lebih dalam. Mereka fokus pada hal-hal duniawi, mengejar uang, status, dan pengakuan. Tetapi tidak ada satupun dari hal-hal itu yang pernah benar-benar memuaskanmu. Tidak peduli seberapa banyak kesuksesan yang kamu raih di mata dunia, selalu ada sesuatu yang terasa kurang. Itu karena jiwamu tidak mencari kesuksesan materi, jiwamu mencari sesuatu yang abadi. Orang-orang terpilih sering merasa tersesat sebelum menemukan tujuan mereka. Mungkin kamu telah melalui fase-fase keraguan, di mana kamu merasa bingung tentang alasan keberadaanmu. Mungkin kamu telah mencoba berbagai jalur, berbagai karir, berbagai cara hidup, hanya untuk tetap merasa tidak terpenuhi. Itu karena tujuan sejati bukanlah sesuatu yang bisa dipaksakan. Itu adalah sesuatu yang harus kamu sadari. Dan kesadaran itu datang ketika kamu menyerahkan diri pada rencana Tuhan dalam hidupmu. Ketika kamu berhenti mengejar apa yang dunia suruh kamu kejar dan mulai mendengarkan panggilan dalam dirimu. Banyak pemimpin besar, nabi, dan pejuang Tuhan tidak memulai perjalanan mereka dengan mengetahui tujuan mereka. Musa tidak tahu bahwa dia akan memimpin sebuah bangsa menuju kebebasan. Daud tidak tahu bahwa dia akan menjadi raja. Esther tidak tahu bahwa dia akan menyelamatkan bangsanya. Mereka semua hanyalah orang biasa yang merasakan panggilan luar biasa. Dan ketika waktunya tiba, mereka melangkah ke dalam peran ilahi mereka. Hal yang sama akan terjadi padamu. Tujuanmu bukan hanya tentang apa yang kamu lakukan, ini tentang siapa dirimu. Ini tentang cahaya yang kamu bawa, kebijaksanaan yang kamu bagikan, dan dampak yang kamu buat hanya dengan menjadi dirimu sendiri. Kamu tidak harus terkenal. Kamu tidak harus kaya. Kamu tidak harus sempurna. Kamu hanya harus bersedia. Bersedia melangkah ke dalam panggilanmu. Bersedia percaya bahwa Tuhan memiliki rencana untuk hidupmu. Bersedia merangkul jalan yang telah diciptakan khusus untukmu. Alasan kamu telah melalui begitu banyak ujian adalah karena tujuanmu membutuhkan kekuatan. Tuhan tidak memberikan misi besar kepada jiwa yang lemah. Dia mempersiapkan orang-orang pilihannya melalui api, melalui perjuangan, melalui momen-momen di mana mereka tidak punya pilihan selain mempercayainya. Setiap pertempuran yang telah kamu hadapi, setiap kesulitan yang telah kamu lalui, setiap kehilangan yang telah kamu derita, semua itu membentukmu untuk panggilan yang lebih tinggi dalam hidupmu.
Mungkin kamu merasa masih menunggu kejelasan, masih mencari arah. Itu tidak masalah. Tujuan hidup terungkap dalam waktu ilahi. Ia menunjukkan dirinya langkah demi langkah. Satu-satunya tugasmu adalah terus maju, terus mencari kebenaran, terus mendengarkan suara dalam yang membimbingmu. Kamu tidak harus memiliki semua jawaban sekarang. Kamu hanya harus bersedia menjawab panggilan ketika saatnya tiba. Tanda ke-6. Kamu telah melalui malam gelap jiwa. Orang terpilih, kamu telah melewati kegelapan yang kebanyakan orang tidak akan pernah bisa pahami. Kamu telah menghadapi badai yang mengguncangmu sampai ke inti, momen di mana segala sesuatu yang kamu pikir kamu tahu runtuh di depan matamu. Kamu telah merasa tersesat, hancur, dan benar-benar sendirian, bertanya-tanya apakah kamu akan menemukan jalan kembali. Ini bukan sekadar fase sulit dalam hidup. Ini adalah malam gelap jiwamu. Malam gelap jiwa bukanlah perjuangan biasa. Ini adalah kehancuran spiritual total, proses melepaskan segala sesuatu yang tidak ditakdirkan untukmu. Ini adalah saat ketika Tuhan menghapus ilusi, mengambil semua gangguan, dan memaksamu melihat kebenaran tentang dirimu, hidupmu, dan tujuanmu. Dan itu menyakitkan. Itu mengisolasi. Itu membuatmu merasa seolah-olah segala sesuatu yang kamu andalkan telah direnggut darimu, meninggalkanmu dalam kehampaan penuh kebingungan dan keputusasaan. Tapi yang tidak kamu sadari saat itu adalah bahwa ini bukanlah akhir. Ini adalah kelahiran kembali. Selama malam gelap jiwamu, kamu kehilangan hal-hal yang dulu kamu pikir tidak bisa hidup tanpanya. Orang-orang yang kamu cintai berbalik melawanmu. Hubungan hancur, persahabatan berakhir, rencanamu berantakan, imanmu diuji dengan cara yang tak pernah kamu bayangkan. Rasanya seolah-olah semuanya diambil darimu, meninggalkanmu tanpa apa-apa. Tetapi kenyataannya, Tuhan sedang membersihkan jalan. Dia menghapus hal-hal, orang-orang, dan situasi yang tidak lagi selaras dengan siapa dirimu yang sebenarnya. Dia sedang mempersiapkanmu untuk sesuatu yang lebih besar. Proses ini menakutkan karena membuatmu mempertanyakan segalanya. Kamu mulai bertanya-tanya apakah kamu benar-benar mengenal dirimu sendiri. Kamu mempertanyakan keyakinanmu, pilihanmu, tujuanmu. Kamu merasa terputus dari dunia di sekitarmu, seperti orang asing dalam hidupmu sendiri. Dan untuk sementara waktu, kamu bahkan mungkin merasa terputus dari Tuhan. Kamu berdoa, tetapi rasanya tidak ada yang mendengar. Kamu menangis meminta jawaban, tetapi yang kamu dapatkan hanya keheningan. Rasanya, seolah-olah Tuhan telah meninggalkanmu. Tetapi kenyataannya adalah, Dia justru lebih dekat darimu daripada sebelumnya. Tuhan mengizinkan orang-orang pilihannya untuk mengalami malam gelap jiwa, karena itu adalah satu-satunya cara untuk benar-benar terbangun. Ketika segala sesuatu diambil darimu, kamu dipaksa untuk menemukan dirimu yang sejati. Kamu dilucuti dari topeng, identitas palsu, dan keterikatan pada hal-hal yang tidak mendukung panggilan yang lebih tinggi dalam hidupmu. Kamu dibiarkan hanya dengan jiwamu, berdiri telanjang dan rapuh di hadapan Tuhan. Dan pada saat itu, sesuatu yang luar biasa terjadi. Kamu mulai melihat dengan jelas. Ini adalah momen transformasi, saat di mana kamu menyadari bahwa hal-hal yang kamu kehilangan sebenarnya tidak pernah benar-benar ditakdirkan untukmu. Ketika kamu memahami bahwa rasa sakit yang kamu alami sebenarnya sedang membentukmu, ketika akhirnya kamu menyerah, melepaskan kebutuhan untuk mengendalikan segalanya, dan membiarkan Tuhan membimbingmu. Dan saat itu terjadi, kamu tidak akan pernah sama lagi. Orang yang memasuki kegelapan bukanlah orang yang sama ketika keluar darinya. Kamu muncul sebagai pribadi yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih selaras dengan tujuan sejati hidupmu.
kebanyakan orang tidak akan pernah mengalami malam gelap jiwa karena mereka belum siap untuk terbangun. Mereka tetap berada di zona nyaman, menghindari kebenaran, menolak melepaskan apa yang sudah akrab bagi mereka. Tetapi kamu dipilih untuk sesuatu yang lebih besar. Kamu ditakdirkan untuk bangkit, untuk melihat di luar ilusi, untuk melangkah ke dalam kekuatan yang selalu ada dalam dirimu. Dan kebangkitan itu hanya bisa datang melalui api ujian. Lihatlah kisah para jiwa terpilih terbesar dalam sejarah. Buddha Gautama meninggalkan kehidupan kerajaan dan hidup dalam kesunyian serta penderitaan sebelum mencapai pencerahan dan membagikan kebijaksanaannya kepada dunia. Lao Tzu menghadapi dunia yang penuh kekacauan dan korupsi, ia memilih pengasingan dan meninggalkan ajaran Taoisme yang bertahan hingga kini. Mahatma Gandhi mengalami penolakan, dipenjara, dan menghadapi kekerasan sebelum berhasil memimpin gerakan kemerdekaan India melalui prinsip tanpa kekerasan. Frida Kahlo menderita kecelakaan tragis yang hampir merenggut nyawanya, tetapi dari rasa sakit itulah lahir karya seni yang mengguncang dunia. Malala Yousafzai ditembak karena memperjuangkan hak pendidikan perempuan, tetapi justru menjadi simbol keberanian dan meraih hadiah Nobel Perdamaian. Setiap jiwa besar menghadapi momen kehancuran total sebelum melangkah ke dalam takdirnya. Dan kamu tidak berbeda. Bagian tersulit dari malam gelap jiwa bukanlah kehilangan, melainkan transformasi. Kamu harus melepaskan semua yang kamu kira kamu ketahui. Kamu dipaksa untuk percaya sepenuhnya kepada Tuhan, bahkan ketika kamu tidak dapat melihat jalan ke depan. Kamu dituntut untuk melepaskan pola lama, keyakinan lama, dan versi lama dirimu yang tidak lagi selaras dengan siapa kamu sedang menjadi. Ini bukan sekadar ujian, ini adalah pemurnian. Dan sekarang, disinilah kamu. Kamu telah melewati api, tetapi tidak terbakar. Kamu telah melewati badai, tetapi tidak tenggelam. Kamu telah melihat kegelapan, tetapi tidak dihancurkan olehnya. Kamu masih berdiri, lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih berdaya daripada sebelumnya. Karena Tuhan selalu bersamamu. Bahkan ketika kamu merasa ditinggalkan, Dia sedang membimbingmu. Bahkan ketika kamu merasa hancur, Dia sedang membangunmu kembali. Bahkan ketika kamu merasa tersesat, Dia sedang membawamu pulang. Jiwa terpilih, jika kamu telah melewati malam gelap jiwa, ketahuilah bahwa itu bukan tanpa tujuan. Kamu tidak sedang dihukum, kamu sedang dipersiapkan. Kamu tidak sedang ditinggalkan, kamu sedang dipisahkan. Kamu tidak sedang dihancurkan, kamu sedang dilahirkan kembali. Rasa sakit yang kamu alami telah memberimu kebijaksanaan yang kebanyakan orang tidak akan pernah miliki. Penderitaan yang kamu lalui telah membuka anugerah, wawasan, dan kekuatan yang akan melayanimu sepanjang hidup. Kamu bukan lagi dirimu yang dulu, dan itu adalah berkat. Sekarang, saat kamu melangkah maju, kamu harus menerima versi baru dari dirimu. Kamu tidak bisa kembali ke cara lama. Kamu tidak bisa merendahkan diri hanya untuk menyesuaikan diri di tempat-tempat yang telah kamu tinggalkan. Kamu harus berjalan dengan berani dalam kekuatan barumu, mengetahui bahwa semua yang telah kamu lalui adalah bagian dari evolusimu. Kamu bukan lagi orang yang sama, dan dunia akan melihatnya. Tanda ketujuh, kamu menarik keajaiban, kemurahan ilahi, dan waktu Tuhan. Jiwa terpilih, pernahkah kamu merasa bahwa saat semua harapan tampak hilang, tiba-tiba sesuatu terjadi dan mengubah segalanya? Pernahkah kamu mengalami momen ketika segala sesuatu tampak mustahil, namun entah bagaimana, pintu terbuka di detik terakhir? Pernahkah kamu berada dalam situasi di mana kamu merasa tidak memenuhi syarat, tidak siap, atau bahkan diabaikan, tetapi tetap saja kamu berakhir di tempat yang tepat pada waktu yang tepat? Ini bukan kebetulan. Ini adalah kemurahan ilahi.
Ini adalah tangan Tuhan yang bekerja dalam hidupmu. Ketika kamu adalah salah satu favorit Tuhan, keajaiban akan mengikutimu. Hal-hal sejajar untukmu dengan cara yang tidak dapat dipahami orang lain. Orang-orang yang tepat muncul di waktu yang tepat. Kesempatan yang kamu butuhkan datang dengan mudah. Bahkan ketika kamu menghadapi rintangan, solusi selalu muncul dari tempat yang tidak terduga. Karena kamu tidak berjalan sendirian. Kamu dibimbing, dilindungi, dan diberkati dengan kemurahan yang tak terukur. Terkadang, kamu bahkan tidak menyadari betapa besar kemurahan yang telah kamu terima hingga kamu melihat ke belakang. Pikirkan saat-saat ketika kamu dalam masalah, tetapi segalanya tetap berjalan baik. Pikirkan saat-saat ketika kamu tidak tahu bagaimana caranya bertahan, tetapi berkat datang tepat pada waktunya. Kamu telah melewati hal-hal yang mungkin menghancurkan orang lain. Kamu telah ditempatkan di posisi yang orang lain perjuangkan bertahun-tahun untuk mencapainya. Kamu telah menerima berkat yang kamu tahu tidak kamu dapatkan hanya dengan usahamu sendiri. Inilah bukti bahwa kamu adalah jiwa terpilih. Waktu Tuhan selalu bekerja dalam hidupmu. Kadang-kadang kamu ingin sesuatu terjadi segera, tetapi tidak terjadi. Kamu berdoa, kamu menunggu, tetapi seolah-olah tidak ada yang bergerak. Namun, nanti, ketika semuanya akhirnya jatuh pada tempatnya, kamu menyadari mengapa itu harus terjadi seperti itu. Tuhan tidak pernah terlambat dan tidak pernah terburu-buru. Ketika sesuatu memang untukmu, itu akan datang tepat pada waktunya. Tidak sedetik lebih awal atau lebih lambat. Dunia mungkin tidak memahami bagaimana kamu terus bangkit, bagaimana segala sesuatunya selalu berjalan untukmu, atau mengapa kamu terus diberkati meskipun menghadapi banyak rintangan. Tetapi, mereka tidak melihat apa yang terjadi di alam spiritual. Mereka tidak melihat kemurahan Tuhan yang menyertaimu. Sekalipun kamu menghadapi tantangan, kamu selalu keluar sebagai pemenang. Sekalipun ada rintangan, selalu ada sesuatu yang membuatmu kembali ke jalur yang benar. Karena tidak ada yang bisa menghentikan rencana Tuhan atas hidupmu. Lihatlah kisah Yusuf dalam Alkitab. Saudara-saudaranya mengkhianatinya dan menjualnya sebagai budak. Dia dipenjara untuk sesuatu yang tidak dia lakukan. Selama bertahun-tahun, tampak seolah-olah dia dilupakan. Tetapi pada waktu yang tepat, dalam satu hari, dia dipindahkan dari penjara ke istana. Dia menjadi pemimpin kedua setelah Firaun, memenuhi takdirnya yang telah dituliskan sejak awal. Jiwa terpilih. Kamu tidak perlu memaksakan apapun. Apa yang ditakdirkan untukmu akan selalu menemukanmu. Sekarang adalah waktunya untuk melangkah penuh dalam kekuatanmu. Tidak ada lagi keraguan. Tidak ada lagi kebimbangan. Jika pesan ini telah membangkitkan sesuatu dalam dirimu, tulislah di komentar. Saya menerima panggilan saya. Bangkitlah jiwa terpilih. Dunia sedang menunggumu.